Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan materi pemrograman desktop. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini terpaksa saya berikan melalui video karena memang kita tidak bisa bertemu, tapi mengingat ini sambil untuk bahan belajar Anda sekalian, sehingga nanti bisa dipelajari lagi sendiri. Materi yang akan saya share di MS Team seperti biasanya. Oke, hari ini kita lanjut materinya. Mungkin video ini sebentar, selanjutnya nanti bisa Anda lanjutkan sendiri. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar mengenai variabel, tipe data, dan operator. Nah, kita akan mengenal apa sih variabel di dalam Visual Basic. Jadi variabel itu adalah intinya adalah satu pengenal atau identifikasi data yang nantinya dia untuk disimpan di dalam sebuah program. Jadi untuk menampung nilai. Apa nilai yang ditampung? Nah, itu terserah kan itu. Tipe variabelnya mau menampung apa. Sebuah nama dalam variabel dia tidak boleh sama. Jadi harus bersifat unik dia. Bersifat unik, tidak boleh sama dalam satu blok program. Jadi kalau ada yang sama biasanya ada error. Kemudian panjang tidak ada masalah. Bagaimana dengan deklarasi variabel dalam tipe data? Deklarasi variabel dalam tipe data adalah menggunakan kata dalam Visual Basic, dia menggunakan depannya menggunakan dim. Dim nama variabel as tipe datanya. Jadi ini kata dim nama variabelnya apa as tipe data. Tipe data. Jadi langsung definisikan tipe data yang apa. Contoh misalkan kita ingin mendefinisikan tipe data yang bentuknya integer, maka kalimatnya adalah dim as integer. Demikian tipe data yang lain, misalkan double, string, s-nya dan seterusnya. Nah, bisa jadi di dalam satu variabel punya tipe data yang sama. Ini bisa kita definisikan dari satu perintah. Dim egz as integer. Boleh seperti itu. Tidak harus satu-satu. Kalau misalkan ada tipe data yang sama, bisa dijadikan satu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Sekarang deklarasinya ini ya. Kalau untuk dua variabel yang sama, maka A dan B memorinya akan ada dua alamat memori. Jika variabel ini pengen disimpan A sama dengan B isinya sama, bisa dikasih sama dengan dim A, as B, dan seterusnya. Nanti ada operator. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Contoh seperti ini adalah kita menampilkan nilai sebuah variabel. Nah, kita akan mendefinisikan variabel dim A, variabel A tipenya adalah integer, variabel B tipenya adalah double, dan variabel nama tipenya adalah string. Kemudian untuk mengisi variabel ini dengan sebuah nilai, itu adalah dengan variabelnya, kemudian sama dengan, nah kemudian nilainya apa? Nah seperti ini contohnya. Kalau dia string, double, dan seterusnya. Ini untuk mengisinya, kasih sama dengan. Kalau isinya langsung kita masukkan dalam program. Nah, kalau untuk menampilkannya bagaimana? Menampilkannya kemarin kita sudah belajar yang namanya writeLine. WriteLine. Nah, ini cukup dipanggilkan saja. Di sini adalah nilai dari sebuah nama variabelnya. Kalau A tampilkan nilai A, B tampilkan nilai B, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini salah satu bentuk contoh variabel. Kita coba, sekarang kita buka. Anda bisa membuka aplikasi Anda di sini. Oke, kita coba ya. Jadi kita sudah belajar mengenai nama variabel. Kita new project. Sebentar, oke, kita masih console application. Kita beri nama di sini. Oke, kita beri nama misalkan latihan 3. Source name-nya sama. Ini saya simpan di latihan pemrograman desktop. Atau kalau browsernya ada ya bisa dilihat di latihan. Ini boleh, serah nama folder.
Oke, kalau sudah kita klik OK. Oke, nah klik ya. Oke. Nah, di mana menulis nama variabel? Tentu di dalam sub main. Nah, dalam sub main kita berikan komentar boleh. Kalau masih komentar variabelnya misalkan. Nah, ingat tanda petik 1 untuk memberikan komentar. Kemudian dim a as integer. Nah, satu baris, kita tinggal di enter lagi. Oke ya, sebentar. Yang berikutnya misalkan dim x as string. Nah, agak beda dengan contohnya ya. Kita ambil cepat aja. Kemudian nah, kita isi variabelnya. Mengisi variabel. Nah, oke. A sama dengan 1. Nah, ini kita mengisi variabel A dengan 1. Kemudian variabel X sama dengan, karena dia berupa string, kasih tanda petik. Kalau ada spasinya, kalau tidak maka tidak bisa. Kalau sesuatu yang ada spasinya kasih tanda petik. Nama saya Khalil. Nah, kemudian kita tampilkan variabel isi variabel. Oke, tampilkan konsol writeline dalam kurung. Isi A-nya adalah misalkan gini, adalah kita kasih untuk menampilkannya kurung berawal ya, untuk nanti tempat isi dari variabelnya. Kemudian koma, kita kasih chr karakter 9, taruhlah, kita lihat koma a. Dan yang kedua juga sama, tampilkan variabel x nya, console writeline isi ini isi x. chr 9, x. Oke, sudah. Kita jangan lupa kita berikan untuk memberhentikan konsol titik writeline. Oke, selesai programnya. Kita cek, kita build latihan 3. Oke, starting end statement di line 11. Kita cek di mana tadi, di line 11. Oh ini, maaf ya, ini ada tanda kurungnya 2. Nah, kita cek lagi build. Oke, jadi kalau ada error sampai di sini dia nggak masalah, kita cari saja errornya. Nah, ini sampai build 1 sukses, tidak ada file. Kemudian kita jalankan debug, start debugging. Oke, kalau kita jalankan isinya dia akan seperti ini. Nah, ini dia.
Berarti kita sudah berhasil membuat sebuah variabel di sini. Oke, demikian materi singkat di hari ini sebagai pengisi liburan Anda. Sekaligus bisa menambah materi, silahkan dipelajari, nanti bisa divariasi. Misalkan saya ingin menghitung nilai panjang dari satu bangunan, misalkan dari satu dari satu perhitungan misalkan, atau A tambah B apakah boleh saja. Jadi misalkan gini, saya tutup dulu ya, misalkan saya gini. Nah, saya tambahkan di sini, ambil contoh lagi, misalkan B sama dengan 2. Sorry. B sama C aja, C belum saya kasih variabelnya, A, B, C. Nah, as integer, tambahkan ini. Dan B sama dengan 2 dan C sama dengan 2 A ditambah B misalnya. Nah, tinggal kita tampilkan di sini. Variabel A-nya ini tambahkan di sini misalkan variabel B. Saya cepat aja yang paste ya. B, ini B, ini B, dan ini adalah C. Ini adalah C. Nah, ini adalah C. C hasil dari A ditambah B adalah misalkan C. Oke, kita coba will tebak. Oke, sukses, tidak ada error. Sekarang kita tebak, start debugging. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Oke, dia sudah jalan. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan berlatih dengan modul-modul yang ada, kemudian dikembangkan. Bisa dikembangkan, termasuk nanti. Nah, ini contohnya juga bisa seperti ini. Tadi yang saya berikan contoh, bisa menghitung variabel luas dan lain sebagainya. Panjang dan lebar. Nah, ini bisa buat nanti latihan Anda. Demikian, terima kasih untuk pertemuan Anda. Selamat belajar dan berlatih.